Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Najla Humaira Desni dan rekan saya Ataya Clara Diva dan Fioni Wijaya Putri akan mempresentasikan mengenai data transaksi pada e-commerce kami. Eh, di sini kami sudah melakukan 9 jenis transaksi. Yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Ataya. Kepada Ataya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan untuk data transaksi pembelian satu produk non-diskon melalui keranjang. Nah, di sini untuk melakukan pembelian satu produk non diskon melalui keranjang, pertama kita menggunakan querylet, di mana querylet ini kita mengambil data user eh, yang ingin kita lakukan untuk pembelian. Di sini saya memasukkan user ID-nya itu NIM saya sendiri, kemudian saya juga memasukkan ID produk yang ingin saya beli yaitu produk eh, 001 dengan banyaknya satu. Kemudian untuk di sini query-nya juga bisa melihat apakah produk yang ingin kita beli itu diskon apa tidak. Nah, nanti data pembelian ini akan masuk ke eh, collection keranjang dan apabila di-execute, maka nanti datanya akan masuk ke tabel keranjang dengan output seperti ini, di mana nanti akan muncul key-nya, key keranjangnya, ID-nya, pembelinya, nama pembelinya, dan seterusnya. Nah, untuk melihat datanya apakah sudah masuk atau belum, kita bisa melihat di collection keranjang. Nah, ini datanya sudah masuk. Berarti data yang kita masukkan tadi sudah masuk ke eh, collection keranjang. Selanjutnya itu kita akan mencoba untuk melakukan pembelian produk langsung eh, tanpa diskon. Jadi kita kayak langsung check out gitu. Nah, di sini eh, kita menggunakan lagi query let, di mana tadi kan sebelumnya kita kan sudah memasukkan data keranjang tadi ya. Nah, untuk query ini tuh gunanya buat untuk men-check out data keranjang yang sudah kita masukkan tadi. Sini saya mengambil user ID-nya, NIM saya sendiri, kemudian kita hanya mengambil satu item dari keranjang, terus kemudian nanti datanya itu akan dibuat ke dalam collection order. Nah, nanti collection order ini juga akan masuk ke dalam order details. Nah, nanti keranjang yang sudah kita check out tadi akan dihapus menggunakan query remove. Dan apabila di-execute, maka hasilnya akan seperti ini dengan message yang keluar itu pesanan satu produk berhasil dibuat, di mana akan muncul juga order ID-nya, produk yang dipesannya, subtotalnya, diskonnya, sama ke akhirnya. Nah, terakhir kita mau coba, eh, kita mau coba lihat dulu apakah data yang tadi itu sudah masuk ke dalam collection order. Nah, ini datanya. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk melakukan pembatalan pesanan. Eh, Sebelum melakukan pembatalan pesanan ini, kita perlu membuat pesanan baru terlebih dahulu. Eh, atau data tadi saja yang kita coba.
Nah, eh, nah di sini kita masukkan, eh kita melakukan update dengan key yang sudah kita masukkan di saat masukkan pas di checkout tadi. Nah, update ini akan mengubah status yang ada di dalam eh, eh, order kita tadi yang menjadi dibatalkan. Nah, datanya ini nanti akan diubah langsung ke dalam collection order. Dan apabila di execute, karena tadi itu tidak bisa di-execute, eh, ada kesalahan. Ternyata saya salah memasukkan key yang saya masukkan key-nya. Nah, seharusnya key yang dimasukkan tuh ini. Sebentar. Kan tadi kita lihat status pembayarannya kan, statusnya kan menunggu pembayaran kan. Nah, kita ubah menjadi dibatalkan. Apabila di-execute, nah statusnya berubah menjadi dibatalkan. Dan coba kita lihat lagi di ordersnya. Nah, statusnya dibatalkan. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ataya. Untuk jenis transaksi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Oke, saya akan menjelaskan mengenai transaksi melakukan pembelian barang melalui keranjang dengan diskon. Nah, untuk queries-nya itu sendiri, pertama-tama kita harus memasukkan eh, produk yang akan kita pesan tuh ke dalam keranjang, di mana query-nya yaitu pertama menggunakan LED untuk user ID, jumlah, eh, dan produk ID. Nah, di mana seperti yang telah dijelaskan saya tadi, LED ini untuk mendefinisikan variabelnya. Selanjutnya itu untuk LED user, dokumen users ini artinya mengambil data users dari dokumen. Begitu juga dengan produk. Lalu di sini ketika kita memasukkan barang ke keranjang, pastinya produk tersebut telah dipotong dengan diskonnya, yaitu codingannya, query-nya itu dengan menggunakan LED potongan diskon. Kita lihat ini nih untuk melihat uh, style style diskonnya. Lalu selanjutnya yaitu produk is non-diskon itu memeriksa apakah produk tersebut ditandai sebagai diskon. Jika kondisinya benar, produk price kali produk diskon persen per 100 artinya potongan diskon tersebut dihitung dengan mengambil harga asli produk dan mengalikannya dengan presentasi diskon yaitu dibagi 100. Jika kondisinya salah, maka diskon tersebut nol. Lalu lanjut ke query LED harga akhir sama dengan produk price kurang potongan diskon di mana produk tersebut dikurang sama potongan diskon. Maka akan ketemu nanti harga akhirnya dan subtotalnya itu jumlah dikali harga akhir. Selanjutnya itu untuk memasukkannya ke dalam keranjang yaitu menggunakan insert lalu kita inputkan apa saja yang akan kita masukkan ke dalam keranjang tersebut dan into keranjang lalu return new. Saat di-execute, maka akan muncul seperti ini. Ada nama pembelinya, produk ID-nya, dan harga kuantitinya 2, harga satunya 150.000, harga setelah diskonnya yaitu 135.000, karena potongan diskonnya yaitu 15.000 dan total yang dibayarkan yaitu 270.000.
Setelah itu kita akan melakukan queries untuk pemesanannya. Di mana untuk pemesanannya, nah ini untuk query pemesanannya, kita menggunakan user ID 1493 itu user ID saya. Di sini juga menggunakan shipping ID untuk pengirimannya. Lalu let user untuk mengambil data usernya dan keranjang let keranjang item artinya kita mengambil data dari keranjang yang telah kita masukkan tadi. Nah, jika keranjang kosong, maka nanti tidak ada eh, proses yang akan kita lakukan. Lalu kita akan membuat detail produk untuk pemesanan dan menghitung harga akhirnya. Di mana di sini kita mendeklarasikan dengan order items detail. Nah, untuk query-nya yaitu pertama kita panggil produk yang dalam keranjang tadi, terus difilter, dan lalu hitung ulang harga akhirnya seperti yang diskon tadi. Terus let harga akhir yaitu produk price dikurang potong diskon saat ini. Lalu untuk let subtotalnya juga. Nah, nanti di return akan menampilkan informasi ini. Setelah itu dilihat juga jika tidak ada item yang valid, maka proses ini tidak bisa kita lanjutkan. Jika ada, maka kita hitung grand totalnya, hitung total potongan diskonnya, lalu masukkan shippingnya, dan jika telah berhasil melakukan pemesanan tadi, maka stok tersebut otomatis akan berkurang. Di mana di sini kita menggunakan update dari stok tersebut, stok produk yang kita beli akan dikurang dengan produk kuantitinya. Nah, lalu kita masukkan data pesanan ke dalam tabel o- ke dalam collection orders dengan informasi ini. Lalu setelah itu kita juga memasukkannya ke dalam order details di mana order details ini mencakup kuantitinya, nama produk, harga satuan asli, harga setelah diskon, potongan diskon, dan subtotalnya. Lalu setelah berhasil, maka yang dari keranjang tadi juga otomatis hilang. Yang pertama kita cek dulu produknya, stok produk. Ini stok produknya adalah 15 dan telah masuk ke keranjang ID ini. Lalu kita execute queries yang tadi. Nah, maka hasilnya akan tampil seperti ini. Akan terlihat nama pembeli, statusnya, totalnya, total potongan diskonnya, dan jenis shippingnya. Bisa dilihat pada produk. Nah, stoknya berkurang menjadi 13 dan pada keranjang tadi sudah hilang karena kita telah melakukan pemesanan. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu queries untuk melakukan transaksi langsung atau checkoutnya langsung tanpa keranjang. Nah, mungkin hampir sama dengan yang sebelumnya, tetapi di sini bedanya kita tidak perlu memanggil memanggil item tersebut dari keranjang karena tidak ada kita masukkan. Nah, langsung saja kita eh, inisialisasikan dulu untuk user, produk, jumlah, dan shippingnya. Lalu kita let dari masing-masing collectionnya. Terus nanti langsung aja kita hitung diskon dan harga akhirnya. Nah, setelah itu eh, begitu juga untuk detail item pesanannya. Lalu lanjut dengan menghitung grand total produknya setelah diskon tadi. Hitung total potongan diskon untuk pesanannya, lalu hitung total harga akhirnya. Nah, setelah itu kita tambahkan shipping tadi, lalu menghitung total keseluruhannya. Nah, eh, setelah kita menyelesaikan itu semua, maka stok di produk akan berkurang dengan menggunakan
update. Dan setelah itu, maka kita akan membuatnya ke dalam dan memasukkannya ke dalam collection orders, di mana itu menggunakan insert dan kita masukkan yang telah kita jelaskan tadi. Lalu yang terakhir, kita masukkan juga rinciannya ke dalam orders detailnya dan return new order untuk mengembalikan, menampilkan informasinya. Setelah di-execute, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti akan masuk ke collection orders. Nah, ini untuk pembeliannya. Terus akan masuk juga ke dalam orders detailnya. Nah, ini untuk orders detailnya. Oke. Yang ketiga yaitu pembelian produk jika diskonnya sudah berakhir. Share screen, Tai. Bentar-bentar. Langsung aja masukin queries-nya. Oke, ulang dari awal ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan eh, transaksi selanjutnya. Bentar-bentar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembelian produk dengan diskon yang sudah berakhir. Nah, di mana di sini juga inisialisasikan definisi untuk penggunanya. Setelah itu, produk ID, quantity, dan current time-nya. Lalu kita ambil dari collection users dan produk untuk pengguna dan produknya. Lalu setelah itu kita juga akan melihat diskon aktifnya. Nah, artinya yaitu kita melihat apakah diskon pada produk tersebut aktif dan berlaku. Kondisi itu harus memenuhi semuanya, yaitu ada yang sedang diskon, produk tidak kosong, tanggal mulai diskon tidak kosong, tanggal berakhir diskonnya tidak kosong juga. Setelah itu, kita menentukan flat price to use, artinya itu menentukan harga diskonnya. Lalu subtotal yaitu mengalihkan hasil tadi dengan jumlahnya. Lalu kita insert ke dalam keranjang dengan informasi seperti yang ditampilkan. Lalu kita execute. Nah, maka produk tersebut akan masuk ke dalam keranjang dengan rincian sebagai berikut. Selanjutnya kita akan melakukan pemesanan. Oke, selanjutnya yaitu untuk pemesanan. Setelah kita masukkan ke keranjang tadi, maka kita akan melakukan pemesanan dengan mendefinisikan ID penggunanya terlebih dahulu. Lanjut untuk mengambil item dari keranjang dan detail produk yang terkait, yaitu menggunakan let cart item with produk, lalu nanti akan dicari produk dalam keranjang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu let cart item, mengekstrak data dan menghitung totalnya, di mana di sini ada let subtotal keranjang sama dengan cart item subtotal, artinya mengambil subtotal yang telah dihitung sebelumnya. Begitu juga dengan menghitung total harganya. Lanjut untuk let total discount amount, yaitu menghitung jumlah diskon total yang diterapkan pada item ini. Jika subtotal keranjang yang sama dengan total normal
price, maka total diskonnya akan menjadi 0. Lalu baru kita membuat pesanan utama baru, yaitu let user dokumen dan let new ordernya, di mana di sana terlihat siapa pembelinya, subtotalnya, diskon, masukkan ke dalam collection orders. Setelah itu, kita akan melakukan input pesanan tadi ke dalam detail ordersnya, di mana di sana terlihat ada nama produk, quantity, harga satuan normal, dan harga yang harus dibayarkan serta subtotalnya. Lalu kita akan memperbarui stok produknya dengan menggunakan update produk with stock. Nanti stok tersebut akan dikurang di cart item quantity-nya. Lalu setelah berhasil, nanti kita juga akan melakukan menghapus item dari keranjang dengan menggunakan remove. Setelah itu kita akan return untuk mengembalikan pesan konfirmasinya. Setelah itu kita execute. Nah, saat kita execute, pesanan itu akan muncul pesanan berhasil dibuat. Namun, sepatu sneakersnya tuh sudah melewati waktu diskon dan harganya kembali ke harga semula. Jadi, eh, di sini tidak didapatkan diskon eh, dari produk tersebut, terlihat diskonnya 0 dan total yang dibayarkan itu 450.000. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fioni. Kepada Fioni, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan izin share screen dulu. Apa udah terlihat? Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai men-check out banyak produk dalam berbagai kategori. Jadi yang pertama itu kita menginisialisasi dulu ID usernya. Di sini kita mengambil ID user 003, lalu kita ambil juga ada 3 produk di sini, mulai dari ID produk 02, 03, 04. Lalu kita inisialisasi juga shippingnya. Di sini tipe shipping yang akan kita pakai itu adalah same day. Nah, di sini barulah kita memasukkan jenis dan detail dari produk yang ingin kita check out. Lalu setelah itu kita inisialisasi juga total produknya. Di sini memakai rumus SUM, yaitu order items dikali subtotalnya. Selanjutnya inisialisasi juga total dari shippingnya, yaitu total shipping ini bisa dibilang itu adalah ongkir, yaitu shipping dikali cost. Kemudian inisialisasi juga total keseluruhannya, yaitu total produk ditambah total dari ongkirnya. Nah, kemudian kita masukkan kita masukkan rincian-rincian tadi ke dalam koleksi pesanan. Lalu kita execute. Nah, maka akan menampilkan hasil dari yang telah kita inputkan tadi. Selanjutnya, itu kita akan membahas tentang pembelian produk dengan diskon musiman. Jadi, seperti tadi, kita menginisialisasi dulu ID usernya. Di sini ID user yang saya ambil yaitu adalah ID user 01. Nah, kemudian kita inisialisasi juga produk-produk dari musiman ini. Di sini kita memakai query for the in discount. Jadi disinilah akan diatur penjualan beserta diskon dari musimannya tersebut. Sehingga setelah itu kita lanjut ke inisialisasi dari pesanan-pesanan dari produk tersebut. Di sini menambahkan yaitu produk ID, nama produk, harga aslinya, dan harga setelah diskon.
kemudian presentasi dari diskonnya tersebut, lalu jumlahnya berapa, lalu sini subtotalnya juga. Selanjutnya juga itu kita menginisialisasi dari shippingnya. Di sini shipping yang kita pakai itu adalah regular. Lalu total produk, yaitu tadi mengalihkan total items dengan subtotal. Selanjutnya itu ada total ongkir, sehingga total keseluruhannya tadi kita tambahkan yaitu total produk ditambah dengan total ongkir. Lalu kita masukkan juga datanya berupa ID user, tanggal, status, itemsnya yang sudah kita bikin di atas, lalu tipe shippingnya, biaya shippingnya, lalu subtotal, total. Lalu di sini kita juga menambahkan method payment. Di sini kita mengambil bank transfer. Lalu tipe transaksinya itu adalah seasonal sell purchase, di mana nama event dari diskonnya itu adalah mid-year sale. Ini juga merupakan diskon dari musiman, sehingga kita masukkan ke dalam koleksi, lalu kita execute. Ini kemungkinan karena ada key-nya. Nah, yang salah nih. Nah, sudah berhasil. Jadi inilah hasil dari yang telah kita tambahkan tadi. Selanjutnya itu tentang pembelian produk bundle. Jadi diskonnya pun juga muncul jika kita membeli produk bundle. Jadi pertama kita inisialisasi juga ID usernya. Di sini user ID-nya yaitu 002. Dan produk utama yang kita beli itu adalah produk dengan kode 005. Lalu aksesorisnya atau bandelnya tadi itu adalah produk dengan kode 004. Nah, di sini karena dia bandel maka akan mendapatkan diskon sekitar 5%. Lalu bundle itemnya itu adalah main produk beserta aksesori. Lalu kemudian ini kita inisialisasi juga produk-produk yang ingin kita pesan. Di sini kita menambahkan query for, yaitu ini untuk perulangan, di mana kita masukkan ke dalam variabel produk, yaitu dalam bundle items. Lalu inisialisasi juga harga dari diskonnya tadi yang sudah didiskon, yaitu produk harga produk dikali 1 dikurang diskon bandelnya. Lalu akan menampilkan rincian seperti berikut. Setelah itu kita inisialisasi juga shippingnya, di mana jenis shipping yang akan kita pakai itu adalah reguler. Total produknya itu sama kayak tadi, itu dengan mengalihkan total item serta subtotal. Lalu untuk total shippingnya itu biaya dari ongkirnya. Selanjutnya total keseluruhan yaitu total produk yang telah kita tambahkan tadi ditambah dengan total shipping. Lalu selanjutnya kita tambahkan juga rincian seperti tadi, yaitu ID user, tanggal, status, dan segala macamnya dengan rincian nama bandelnya yaitu adalah kafilah per bundle. Lalu kita masukkan ke dalam koleksi pesanan. Nah, lalu kita execute. Nah, maka sudah berhasil ditampilkan.
Dan dapat kita lihat 3 transaksi yang telah kita tambahkan tadi di koleksi pesanan. Nah, dapat kita lihat di sini sudah muncul di dalam koleksi pesanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.